Bicara mengenai hutan, Indonesia memang menjadi negara dengan luas hutan terbesar ketiga di dunia. Nah, lalu kalau kita tanya bagaimana sih kondisi hutan-hutan tersebut saat ini? Hutan yang seharusnya ada untuk mensejahterakan rakyat, kini kondisinya terus berkurang dan pengelolaannya kini diambil oleh industri berskala besar. Hingga tahun 2015, hutan seluas 19 juta hektar itu dikelola oleh 269 perusahaan HPH. Kemudian 10 juta hektar lainnya diberikan untuk 280 perusahaan HTI. Tidak berhenti sampai di situ, bahkan 1.412 perkebunan kelapa sawit kini menguasai 12 juta hektar hutan. Belum lagi izin tambang yang diberikan untuk 9.433 perusahaan hingga tahun 2017. Pemberian izin tadi itu tidak hanya mengakibatkan tumpang tindih klaim antara wilayah dengan masyarakat, tapi terjadi juga di antara pelaku industri itu sendiri. Kajian kami, Forest Watch Indonesia pada tahun 2017, menemukan 9 juta hektar lahan yang mengalami tumpang tindih perizinan antara HPH, HTI, perkebunan kelapa sawit, dan pertambangan. Dan kondisi tersebut justru terjadi di provinsi yang rata-rata masih memiliki tutupan hutan yang besar, sekitar 39% dari luas daratannya. Contohnya seperti di Provinsi Aceh, Riau, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, dan juga di Sulawesi Tengah. Dalam kajian tersebut juga ditemukan 1,5 juta hektar wilayah masyarakat adat yang tumpang tindih dengan izin perusahaan. Di Provinsi Kalimantan Timur, dengan tutupan hutan alam terbesar seluas 5,9 juta hektar, kami menemukan ketidaksesuaian pemberian izin konsesi dengan area penggunaan lahan yang ditetapkan dalam RT/RW provinsi. Hal tersebut mengakibatkan 206.000 hektar hutan lindung, 18 hektar kawasan konservasi mangrove, dan 118.000 hektar kawasan pelestarian alam itu dikonversi. Bahkan tidak berhenti sampai di situ. Sekitar 1,1 juta hektar lahan di Provinsi Kalimantan Timur kini berada di dalam area tumpang tindih lintas sektoral, menjadikan Kalimantan Timur sebagai provinsi dengan laju deforestasi tertinggi, yaitu sebesar 67,4 ribu hektar per tahun. Sementara di Kemukiman Manggamat, Kabupaten Aceh Selatan, Provinsi Aceh, ada 5 izin tambang yang dikeluarkan oleh gubernur. Padahal wilayah tersebut, kalau kita lihat, masuk dalam kawasan ekosistem user, di mana ditetapkan sebagai kawasan strategis nasional, yang fungsinya seharusnya sebagai penyangga situs warisan dunia. Konsesi tambang tersebut menguasai sekitar 10% wilayah Manggamat, dan itu mengakibatkan kerusakan di hulu sungai Klut, sungai yang melintasi 3 kecamatan. Ada Klut Tengah, Tripa Makmur, dan Klut Utara. Nah, kerusakan pada hulu sungai Klut ini
akhirnya berdampak pada kampung yang bermukim di sepanjang bantaran sungai tersebut. Ke 4 kecamatan. Setiap tahun kami hampir 5-6 kali itu banjir. Banjir akibat gundulnya gunung-gunung yang sudah dikerok pakai beko. Perumahan-perumahan di luar di samping sungai itu sudah mulai abrasi, bahkan setengah rumah sudah masuk ke sungai. Kami tidak tahu lagi mau mengadu kepada siapa selain kepada pihak pemerintah untuk mencabut izin-izin tambang ini. Lalu, apa yang menyebabkan tumpang tindih perizinan ini terjadi? Ketiadaan informasi yang akurat, kurangnya koordinasi di berbagai tingkat pemerintahan, kurangnya keterbukaan informasi dalam proses perizinan, dan ketidakadilan distribusi informasi di masyarakat. Meskipun kita tahu pemerintah telah memberikan hak pengolahan hutan dan lahan kepada masyarakat, contohnya seperti melalui skema TORA, perhutanan sosial maupun hutan adat, namun kami lihat usaha-usaha tersebut tidak sebanding dengan jumlah luasan izin-izin yang diberikan kepada perusahaan. Dan hal ini tentu memunculkan ketimpangan yang luar biasa yang pada akhirnya memicu konflik antara masyarakat dengan pemangku kepentingan, mulai dari perusahaan hingga aparat keamanan. Komnas HAM pada tahun 2015 mencatat konflik-konflik yang melibatkan masyarakat adat di kawasan hutan punya intensitas tinggi dan cenderung tidak terselesaikan. Apabila ketimpangan struktur penguasaan, pemilikan, pemanfaatan hutan dan lahan, serta ketidakadilan informasi belum diselesaikan, maka sudah dapat kita pastikan bahwa hutan akan terus mengalami deforestasi, konflik juga terus meningkat, dan tentu ini akan menyengsarakan masyarakat yang hidupnya bergantung pada hutan.